Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita kali ini. Kali ini bahasan kita masih sama, yaitu suku banyak atau polinomial dengan subbab materi teorema faktor. Ibu harap kalian semua dapat dengan mudah memahami dan dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan teorema faktor yang akan Ibu sampaikan di video setelah ini. Sebelum kalian menonton videonya, lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang terdapat di video yang akan Ibu sampaikan setelah ini. Jika sudah, silahkan kalian simak dan pahami video berikut. Nah, kita langsung saja masuk ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini masih sama dengan pembahasan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu suku banyak atau polinomial dengan subbab materi teorema faktor. Nah, secara umum, teorema faktor berbunyi, jika Gx adalah faktor dari polinom Fx, maka Fx dibagi Gx mendapatkan sisa 0. Secara khusus, jika x dikurang k adalah faktor linier dari polinom fx, maka fk sama dengan 0, dan x sama dengan k adalah salah satu akar-akar persamaan fx sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, akan diuraikan pada contoh berikut ini. Yang pertama, buktikanlah bahwa x ditambah 3 adalah faktor dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 9. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jika x ditambah 3 adalah faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 9, maka f negatif 3 sama dengan 0. Nah, kita uji terlebih dahulu. F negatif 3 nya ke persamaan ini, fx nya. Jadi x nya kita ganti dengan negatif 3. Nah, di sini negatif 3 pangkat 3 dan ditambah negatif 3 pangkat 2 dikurang 9 dikali negatif 3 dikurang 9. Hasilnya yaitu negatif 27 ditambah 9 ditambah 27 dikurang 9. Hasilnya f negatif 3 sama dengan 0. Nah, maka terbukti bahwa x ditambah 3 adalah faktor dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 9. Nah, kemudian untuk contoh soal yang nomor 2, tentukanlah faktor-faktor linier dari persamaan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 9. Nah, jadi kita di sini disuruh mencari faktor-faktor dari persamaan ini. Nah, kalau misalkan di contoh nomor 1 tadi kan kita disuruh membuktikan apakah si faktor x dikurang k tadi atau x dikurang 3 tadi, apakah itu faktor dari persamaannya atau bukan. Nah, jika faktornya tadi fx nya sama dengan 0, fk nya sama dengan 0, maka maka faktor yang x dikurang k tadi adalah faktor dari persamaan tersebut. Nah, tetapi kalau di sini kita disuruh mencari faktor-faktornya, atau kita disuruh mencari yang x dikurang k nya tadi. Faktor itu yang dikurung itu. Nah, itu faktor. Biasanya kan kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita bisa memfaktorkannya menjadi perkalian yang berkurung itu, yang dikali pelangi kali pelangi itu. Nah, kita mencari si yang kurung-kurungnya itu namanya faktor-faktornya. Nah, penyelesaiannya bisa menggunakan cara Horner. Nah, tetapi bedanya di sini dengan cara Horner yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, di sini kita mencoba-coba menentukan si pembaginya ini, karena pembagi ini yang akan menentukan faktor-faktor dari persamaan tersebut. Nah, caranya untuk mencari
si pembagi ini biasanya kita mencari kelipatan dari konstantanya persamaan yang diketahui. Nah, di sini kan konstanta yang diketahui adalah 9. Maka kelipatan dari 9 adalah 3 atau 1. Nah, kalau 3 bisa negatif 3 atau positif 3, dan 1 bisa negatif 1 atau positif 1. Nah, di sini nah kalau yang ininya ini tetap sama seperti Horner biasa, kita urutkan dari pangkat yang tertinggi, koefisiennya kita ambil. Nah, jadi di sini kan pangkat tertingginya 3. Koefisiennya 2, maka kita tulis 2, kemudian negatif 1, negatif 18 dan 9. Nah, di sini Ibu mengambil yang 3. Yang kelipatannya 3. Jadi kan ini nih kelipatannya bisa 3. 9 dibagi 3 kan 3. Kemudian isi 3 1. Nah, jadi kita bisa menggunakan 3, negatif 3, 1 dan negatif 1. Nah, di sini Ibu mengambil yang 3 terlebih dahulu. Nah, tetapi kita harus memperhatikan sisi yang sisanya. Nah, sisa di teorema faktor ini harus 0. Jika bukan 0 berarti dia bukan termasuk faktor dari persamaan yang diketahui. Nah, semisal ya, ini Ibu contohkan selain 3, semisal Ibu memakai 1. Nah, Ibu memakai 1 di sini. Lihat yang pakai pennya ya. Jadi kalau misalkan Ibu mengalihkan yang 3, apakah di sini hasilnya 0 atau bukan? Kalau yang ini kan sudah jawaban benar. Nah, kita coba yang 1 terlebih dahulu. Nah, ini kita turunkan tetap terlebih dahulu 2. Tetap 2. Lihat yang ini ya, yang pensilnya. Nah, 2. 2 kita kalikan 1, hasilnya 2. Kita taruh di sini. Kemudian kita jumlahkan negatif 1 ditambah 2, hasilnya 1. Taruh di sini, kemudian 1 kita kalikan 1 lagi, hasilnya 1. Nah, kemudian kita jumlahkan negatif 18 ditambah 1, hasilnya negatif 17. Negatif 17. Kemudian negatif 17 kita kalikan 1, hasilnya negatif 17. Negatif 17. Nah, 9 ditambah negatif 17, hasilnya negatif 8. Nah, berarti kan sisanya negatif 8, bukan 0. Nah, maka 1 ini bukan termasuk faktor atau bukan termasuk akar-akar dari persamaan ini. Nah, ini Ibu hapus ya. Kita menggunakan yang 3 lagi. Berarti ini salah. Yang pakai 1. Kemudian kita coba-coba lagi. Kemudian kita coba-coba. Nah, bentar. Nah, di sini Ibu menggunakan yang 3 lagi. Kalian bisa saja di rumah mencoba yang negatif 3 setelah itu, atau negatif 1. Misalkan di sininya 0, berarti itu termasuk faktornya. Nah, tapi di sini langsung ke yang benar ya. Nah, di sini 3 dikalikan 2, 6. Dijumlahkan hasilnya 5. 5 dikali 3, 15. Kita jumlahkan negatif 18 tambah 15, hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 3 dikali 3 lagi, hasilnya negatif 9. Lalu 9 ditambah negatif 9 kan 0. Berarti ini benar. Jika sisanya 0, maka si 3 ini termasuk faktor dari persamaan ini. Nah, selanjutnya 3 sudah benar, lalu ke negatif 3 lagi. Karena kan ada positif 3, ada plus minus 3, sama plus minus 1. Nah, tadi kan 1 sudah kita cobain yang positif, yang negatif 1-nya belum. Nanti kalian di rumah cobain saja ya. Nah, di sini yang 3-nya benar karena sisanya 0, kemudian yang negatif 3-nya lagi.
Untuk negatif 3 sama seperti Horner biasa, 2-nya turun, kemudian 2 dikali negatif 3, negatif 6. Kita jumlahkan 5 ditambah negatif 6, negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 3, hasilnya 3. Kita jumlahkan negatif 3 ditambah 3, hasilnya 0. Nah, sisanya 0 lagi, berarti si negatif 3 ini termasuk faktor-faktornya juga. Nah, berarti 3 dan negatif 3 termasuk faktor-faktornya. Nah, kemudian 1/2 ini di mana dapatnya? Nah, di sini kita bisa mencoba-coba juga, karena kan di sini sudah bentuknya lumayan sederhana karena cuma ada 2 angka. Jadi kita bisa mengira-ngira supaya di sisanya ini 0. Nah, karena di sini kan 2 dan di sini negatif 1, maka jika kita ingin menghabiskan ini, otomatis di sininya harus bernilai 1. Nah, makanya di sini 1/2 agar 2 dikali 1/2 hasilnya 1. Nah, berarti 2 dikali 1/2 kan hasilnya 1. Makanya kita pakai 1/2 untuk menolkan yang ini. Jadi negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Nah, maka 1/2 ini juga termasuk faktor-faktor dari persamaan ini. Nah, maka faktor-faktor linearnya ada X dikurang 3, X ditambah 3, dan 2X dikurang 1. Nah, ini X dikurang 3 ini dapat dari yang 3 ini. Ini kan artinya X sama dengan 3. Nah, begini, ibu tuliskan saja ya. Nah, ini kan artinya X sama dengan 3. Nah, kalau misalkan kita pindah ruas untuk membentuknya seperti ini, artinya ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini, jadi menjadi X negatif 3 sama dengan 0. Nah, makanya ini membentuk seperti ini. Berarti kalau misalkan ini nilainya negatif 3, maka kalau misalkan kita bentuk ke pemfaktoran seperti ini menjadi X ditambah 3. Nah, kemudian untuk yang 1/2 ini kita ubah ke bentuk faktor menjadi 2X dikurang 1. Nah, maka ketiga ini X dikurang 3, X ditambah 3, dan 2X dikurang 1 adalah faktor-faktor dari persamaan ini. Nah, sebenarnya bisa saja kita tidak menggunakan tingkatan Horner yang banyak ini. Misal di sini kan persamaannya dari pangkat 3. Nah, kalau misalkan di sini pangkat 3, kita bagikan dengan satu suku, maka di sini sudah membentuk pangkat 2, dimulai dari pangkat 2. Nah, sebenarnya dari yang kita mendapatkan yang di sini, nah, sudah dapat yang di pangkat 2 ini, kita bisa saja tidak menggunakan si Horner ini lagi, tapi langsung ke sini, kita langsung tuliskan persamaan. Jadi kalau misalnya kita tuliskan persamaan, jadi ini kan tadi sudah X pangkat 2, jadi 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 3. Nah, kalau dari sini kan sudah bisa juga kita faktorkan seperti ini, seperti biasanya kalian. Nah, jadi 2X dikurang 1 dan X ditambah 3. Nah, jadi akarnya, karena di sini kalau misalkan kalian cuman menghornerkannya sampai di pangkat yang kedua, nah, maka yang akan kalian dapat si faktornya cuman 3 ini tadi. Kalau misalnya kita bentukkan ke pemfaktoran jadi X negatif 3 atau X dikurang 3. Nah, sisanya kalian dapatkan dari sini, 2X dikurang 1 dan X ditambah 3. Sama kan hasilnya 2X dikurang 1, X ditambah 3, dan X dikurang 3. Nah, X dikurang 3 ini didapat dari si hasil Horner yang ini. Nah, semuanya tergantung di kalian. Kalau misalkan kalian nyamannya pakai Horner, bisa saja kalian seperti ini sampai akhir menggunakan Horner, tersisa di sini 1, bisa juga, atau bisa langsung memakai yang cara ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah dapat di pangkat yang kedua ini kan sudah bisa kita faktorkan di sini.
Dan biasanya kalau misalkan memang tidak bisa difaktorkan lagi di pangkat kedua, menggunakan cara ini kan kelihatan langsung bahwa tidak bisa difaktorkan seperti ini. Nah, tetapi kalau misalkan ini kan ternyata bisa difaktorkan, jadi langsung dapat juga hasilnya ini gitu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, jika x1, x2, x3, dan xn adalah nilai-nilai x yang memenuhi persamaan polinom an x pangkat n ditambah an dikurang 1x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2x pangkat n dikurang 2 ditambah titik-titik-titik ditambah a1x ditambah a0 sama dengan 0, maka x1, x2, x3 sampai xn dinamakan akar-akar polinom tersebut. Adapun rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suatu polinom dapat diturunkan sebagai berikut. an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2x pangkat n dikurang 2 ditambah a1x ditambah a0 sama dengan 0. Jadi x dikurang x1 dikali x dikurang x2 dikali x dikurang x3 dikali x dikurang x4 sampai x dikurang xn sama dengan 0. Jadi an x pangkat n ditambah x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah xn dikali xn dikurang 1 ditambah x1 dikali x2 dikali x3 sampai dikali xn sama dengan 0. Sebentar Ibu ubah ininya menjadi laser point. Nah, sehingga diperoleh hubungan x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah xn sama dengan negatif an dikurang 1 per an. Kemudian x1 dikali x2 dikali x3 dikali sampai xn sama dengan plus minus a0 per an. Nah, sebagai ilustrasi dari slide sebelumnya, yang pertama, jika ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, ini jika persamaannya ya, jika bentuk persamaannya pangkat 2, maka x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a, dan bentuk perkalian dari kedua akarnya x1 dikali x2 sama dengan c per a. Nah, jadi sebentar Ibu kembalikan di slide sebelumnya. Nah, jadi yang dimaksud jika n genap dan jika n ganjil ini jika pangkatnya genap maka di sininya positif. Jika pangkatnya ganjil atau n-nya ganjil, di sininya negatif. Nah, seperti contoh yang di slide sini. Makanya ini ilustrasinya. Nah, di sini kan bentuk persamaannya pangkat 2. Maka x1 ditambah x2-nya negatif b per a. Nah, dan x1 dikali x2-nya c per a. Karena ini pangkat 2, berarti kan genap. Makanya di sini positif. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Nah, pangkat tertingginya kan negatif, yaitu 3. Maka x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan negatif b per a. Nah, ini sama saja. Pokoknya yang penjumlahan rumusnya sama saja, yaitu negatif b per a. Tapi bedanya yang di bentuk perkaliannya. Nah, perkalian akar-akarnya x1 ditambah x2 ditambah 3 sama dengan negatif d per a. Karena ini kan pangkat tertingginya 3, yaitu negatif, maka yaitu ganjil, maka di depannya sini negatif. Kemudian yang ketiga, ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 ditambah dx ditambah e sama dengan 0. Untuk penjumlahannya sama, x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4, rumusnya negatif b per a. Kemudian yang perkaliannya x1 dikali x2 dikali x3 dikali x4 sama dengan e per a. Nah, di sini positif karena pangkat tertingginya genap. Di sini yang membedakan yang dibaginya itu konstanta dibagi koefisien pangkat tertinggi. Jadi ini kan konstantanya e dibagi dengan koefisien pangkat tertingginya a. Jadi e per a. Supaya mudah mengingatnya,
konstanta atau letak yang sebelah kanan, pojok kanan dibagi dengan dibagi dengan koefisien yang pojok sebelah kiri. Untuk negatif positifnya tadi kita lihat pangkat tertingginya berbentuk nilainya genap atau ganjil. Nah, untuk yang keempat, AX pangkat 5 ditambah BX pangkat 4 ditambah CX pangkat 3 ditambah DX pangkat 2 ditambah EX ditambah F sama dengan 0. Maka X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan rumusnya sama, masih negatif B per A. Dan untuk perkaliannya X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 dikali X5 sama dengan negatif F per A. Negatif karena pangkat tertingginya ganjil. Kemudian ini konstantanya dibagi dengan koefisien pangkat tertingginya. Nah, contohnya, tentukanlah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinom 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, kita lihat di persamaannya. Kalau untuk penjumlahan kan rumusnya sama, yaitu negatif B per A. Jadi di sini urutannya kan A, B, C, D. Kan? Berarti untuk penjumlahannya X1 ditambah X2 ditambah X3 rumusnya sama, negatif B per A. B-nya berapa? Negatif 5. Negatif ketemu negatif, kita tuliskan saja negatif dikali negatif 5. Ini kan B-nya negatif 5. Kemudian A-nya 2 dibagi dengan 2. Maka hasilnya negatif ketemu negatif positif, jadi 5 per 2. Jadi jumlah dari akar-akar persamaan ini adalah 5 per 2. Kemudian hasil kali akar-akar dari persamaan ini adalah nah, kalau di sini kan tadi tuh kita lihat dari pangkat tertingginya berbentuk nilai apa? Genap apa ganjil begitu. Karena ini pangkat tertingginya 3, yaitu ganjil, maka di sini negatif. Kemudian ininya konstanta dibagi dengan A-nya atau pojok kanan dibagi dengan pojok kiri. Nah, negatif D per A. D-nya bernilai negatif 6, maka negatif dikali negatif 6 dibagi A-nya 2 menghasilkan X1-nya X1 dikali X2 dikali X3 hasilnya 3. Karena negatif ketemu negatif positif, maka menjadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasil kali akar-akar dari persamaan ini adalah 3. Nah, sekian itu saja dulu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi teorema faktor. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan dan kalian dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai teorema faktor ini. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.